Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pertama ini saya akan membacakan tentang menunjukkan ibadah kepada Allah semata. Referensinya saya bacakan dari buku Ensiklopedia Adab Islam dengan judul asli Mausa'atul Adab Al-Islamiyah, karya Abdul Aziz bin Fatih As-Sidid Nada. Kesempatan ini saya akan membacakan tentang menunjukkan ibadah kepada Allah semata. Tidak diragukan lagi bahwasanya menunjukkan peribadatan hanya kepadanya merupakan adab teragung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga merupakan buah teragung dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifah kepadanya, iman kepada rububiyahnya, nama dan sifat-sifatnya, dan penghususan ibadah hanya kepadanya semata, karena dialah pemilik, pengatur, dan penguasa. Dialah yang telah menciptakan segenap makhluk dan melimpahkan rizki kepada mereka. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, hanya dialah zat yang berhak untuk disembah. Tidak boleh memalingkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, baik malaikat yang didekatkan, seorang nabi yang diutus, wali yang solih, batu, pohon, bintang, atau yang selainnya. Penjelasan itu menjelaskan batinnya perbuatan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dari para penyembah kubur, tempat-tempat keramat, dan kuburan-kuburan orang yang solih. Orang-orang itu mengharapkan dari mereka untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, serta mengabulkan berbagai macam hajat. Padahal orang mati itu yang berada di kubur tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Ini merupakan kesyirikan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan. Musibah ini telah merata di seluruh negeri kaum muslimin, sehingga kedustaan dan khurafat merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri. Di balik kedua inilah harta manusia dimakan secara batil dan kemungkaran merajalela. Celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit hingga meyakini bahwa makhluk ini memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 13-14. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyuruh kepada mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak akan dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Adab ini memiliki pengaruh yang agung dan terpuji. Yang pertama, keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedikit ataupun banyak, baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, seorang hamba yang taat beribadah dan ikhlas tidaklah melihat di hadapannya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadapkan dan mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dia akan menjauhi seluruh perkara yang bertentangan dengan keikhlasan atau yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja merupakan pokok agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 11 telah berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam agama. Manfaat yang kedua, jauh dari sifat riya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini merupakan kelanjutan dari pengaruh sebelumnya. Sesungguhnya seorang yang hatinya benar-benar ikhlas, maka seluruh perkataan dan perbuatannya akan bersumber dari keikhlasan ini. Yang ia lihat dengan mata hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak ada lagi riya dalam ucapan dan perbuatannya.
Dia tidak lagi mencari keuntungan dunia atau keridhaan salah seorang dari makhluk di balik semua itu. Bahkan ia semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Jika niat seorang hamba telah ikhlas, begitu juga amal dan kehendaknya bersih dari riya dan keinginan duniawi, maka yang demikian itu merupakan sebab terbesar untuk meraih kebaikan agama maupun dunia. Poin yang ketiga, memerangi segala bentuk syirik dan riya. Karena seorang mukmin melihat bahwasanya dia harus memerangi segala bentuk kesyirikan, kebohongan, dan khurafat dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Selain itu, menjelaskan kepada manusia tentang kesesatan kebatilannya, serta melawannya baik dengan lisan, tangan, maupun harta, hingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.